Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Ada kisah tentang insiden perwira Angkatan Laut India bernama KM Navafati atau yang dikenal dengan sebutan Rustam. Pada saat pulang tugas berlayar, Rustam mendapati istrinya berselingkuh dengan temannya sendiri, hingga akhirnya Rustam membunuh pria itu. Namun tujuan Rustam membunuh pria itu bukan karena dia selingkuh dengan istrinya, melainkan ada konspirasi besar di belakangnya yang merugikan India. Insiden ini paling terkenal dalam sejarah hukum India. Maka dari itu, kisah ini kemudian difilmkan dengan judul Rustam yang dirilis pada tahun 2016. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan suasana kota Mumbai pada tahun 1959 yang pada kala itu masih bernama kota Bombay. Lalu kapal perang India bernama INS tengah berlayar di Samudra Hindia untuk menjalankan misi. Tiba-tiba kapal itu mendapat telegram dari markas komando armada yang menyatakan misi dibatalkan sehingga mereka harus kembali ke Bombay. Komander Rustam selaku komandan kapal kemudian mengumumkan perintah tersebut kepada anak buahnya. Rustam juga menginformasikan jika mereka akan sampai di Bombay 15 jam kemudian atau pada tanggal 26 April. Adanya pengumuman tersebut membuat para kru kapal sangat senang karena bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Tak terkecuali dengan Rustam yang sudah merindukan istrinya yang bernama Cynthia. This is the EXO speaking. The halt at Batticaloa has been cancelled instead of 5th of May. Namun, di sisi lain, Cynthia malah berselingkuh dengan Vikram Mugija yang merupakan seorang pengusaha kaya yang juga teman dari Rustam. Beberapa waktu kemudian, kapal INS sampai di pangkalan Angkatan Laut. Di perjalanan menuju rumah, Rustam menyempatkan membeli satu buket bunga sebagai hadiah untuk Cynthia. Tapi sesampainya di rumah, Rustam tidak mendapati keberadaan Cynthia. Menurut ART-nya yang bernama Jamnabai, Cynthia belum pulang sejak kemarin sore. Lalu Rustam menelpon Priti, teman Cynthia yang juga adik Vikram untuk menanyakan keberadaan Cynthia. Namun Priti mengatakan jika dia sudah 2 hari tidak bertemu dengan Cynthia. Kemudian di kamar Cynthia, Rustam menemukan bunga kiriman dari Vikram. Tak hanya itu, di lemari juga ditemukan banyak surat yang dikirim oleh Vikram. Selanjutnya, Rustam menelpon rumah Vikram yang diangkat oleh asistennya yang bernama Banabai. Tapi Banabai mengatakan jika Vikram sedang tidak di rumah. Namun Rustam tak percaya begitu saja. Dia lantas menuju ke rumah Vikram dan mendapati Cynthia sedang berada di kamar Vikram. Setelah itu, Rustam pulang ke rumah. Dia langsung membanting fotonya dan Cynthia. Dan sambil minum whisky, Rustam membaca surat-surat yang ditulis oleh Vikram untuk Cynthia. Pada keesokan harinya, Cynthia pulang. Dia sangat kaget melihat surat-surat dari Vikram sedang dibaca oleh Rustam. Cynthia mengatakan jika dia akan menjelaskan semuanya. Rustam terlihat kaget melihat ada memar di dahi Cynthia. Entah apa yang terjadi pada Cynthia, tapi Rustam tidak berkomentar. Dia malah mengatakan, pasti kau tak akan bisa. Lalu Rustam pergi meninggalkan Cynthia. Rustam rupanya pergi ke pangkalan Angkatan Laut. Dia lalu mengambil senjata di gudang senjata yang berada di kapal. Tak lupa, dia juga mencatatkan pengambilan itu di buku register gudang senjata. Setelah itu, Rustam pergi ke kantor Vikram. Di sana Rustam bertemu dengan Rosi, sekretaris Vikram, untuk menanyakan keberadaan Vikram. Namun Rosi mengatakan jika Vikram belum datang. Rosi menawari Rustam untuk menunggu dulu sambil minum teh atau kopi. Tapi Rustam menolaknya dan sebelum pergi, Rustam juga sempat memuji penampilan Rosi yang sangat cantik. Lalu Rustam menuju rumah Vikram. Sesampainya di sana, Rustam disambut oleh Banabai. Kemudian Rustam segera naik ke lantai 2 tempat kamar Vikram. Dan ketika Banabai sedang menyiapkan sarapan untuk Vikram, dia mendengar suara tembakan. Banabai pun segera menuju ke kamar Vikram, dan betapa terkejutnya dia ketika dia mendapati tuannya sudah tewas dengan luka tembak di dada. Setelah itu, Rustam langsung menyerahkan diri ke kantor polisi.
Di kantor polisi, Rustam langsung ditangani oleh perwira reserse yang bernama Inspektur Senior Vincent Lobo. Lalu, berita terbunuhnya Vikram menyebar dengan cepat. Cynthia dan juga Priti yang mendengar kabar itu pun sangat kaget. Tak hanya itu, anak buah Vincent Lobo juga memberitahu berita itu kepada seorang pemimpin redaksi bernama Eric dengan harga Rp50.000. Namun karena begitu besarnya berita itu, Eric sampai mau membayarnya dengan Rp100.000 asalkan Tukaram tidak membocorkan berita itu pada media lain. Eric pun sangat senang karena dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari berita itu. Priti yang mendengar berita kakaknya dibunuh langsung mendatangi TKP dan di sana sudah ada Vincent Lobo yang tengah melakukan olah TKP. Lalu dengan sombong, Priti menyuruh Vincent Lobo untuk segera menginterogasi Rustam. Dengan santai, Vincent mengatakan jika dia tahu apa yang harus dia lakukan tanpa harus disuruh oleh Priti. Tapi Priti tambah angkuh dengan mengatakan jika dirinya memiliki koneksi tingkat atas serta mengancam Vincent. Tapi Vincent tidak takut serta dengan tegas menyuruh Priti segera pergi karena bisa merusak TKP. This is a crime scene and you're contaminating the evidence. So please get out right now. Sementara itu, Eric dengan gembira mencetak koran yang berisi berita meninggalnya Vikram yang dibunuh oleh perwira Angkatan Laut dan langsung menjadi headline news di hari itu. Selanjutnya, Priti segera menemui pengacara yang bernama Laksman. Priti membayar Laksman dengan mahal agar dia membela kasus itu dan Priti menginginkan agar Rustam dihukum mati. Laksman pun menyanggupi permintaan Priti dan meyakinkan Priti jika Rustam pasti akan dihukum berat. Apalagi menurut Laksman, antara Rustam dan Vikram berasal dari golongan yang berbeda. Lalu Cynthia berusaha menemui Rustam di kantor polisi. Tapi Rustam mengatakan pada Vincent jika dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Sehingga Cynthia pun akhirnya pulang. I'm sorry, madam. Kemudian Eric menemui Tuan JJ, seorang petinggi hukum yang satu golongan dengan dirinya dan juga Rustam. Eric meminta Tuan JJ untuk membantu Rustam karena Rustam sedang berhadapan dengan orang yang tidak sembarangan. Pada awalnya Tuan JJ menolak karena dia tidak mau membawa kasus itu ke dalam isu SARA. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar oleh Eric, akhirnya Tuan JJ mau membantu. Tuan JJ mau Eric membuat berita agar masyarakat bersimpati pada Rustam, serta menggiring opini masyarakat sekaligus dengan harapan dapat mempengaruhi keputusan juri. Karena sistem peradilan pada waktu itu masih menggunakan sistem juri. Beberapa hari kemudian, Rustam dibawa ke pengadilan. Di dalam persidangan, pihak Angkatan Laut meminta pada hakim agar Rustam dipindahkan ke tahanan Angkatan Laut atas dedikasinya selama ini. Dan Vincent Lobo pun tidak keberatan dengan usul itu. Tapi Priti menolak dengan tegas usulan itu. Sejalan dengan itu, Rustam pun meminta agar dia tetap ditahan oleh polisi karena dia tidak mau dibedakan. Bahkan ketika atasannya sendiri yang meminta, Rustam tetap ingin ditahan oleh polisi. Lalu hakim memerintahkan Vincent melakukan penyidikan lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus ini. Vincent kemudian memeriksa orang-orang yang dinilai mengetahui tentang peristiwa itu mulai dari Priti, Jamnabai, Banabai hingga Cynthia. Vincent menanyakan mengenai hubungan antara Cynthia, Rustam, Priti, dan Vikram yang ternyata mereka semua berteman. Selain itu, Vincent juga menanyakan kemana Rustam saat hubungan antara Cynthia dan Vikram berlangsung. Cynthia mengatakan jika Rustam sedang bertugas ke London. Lalu Vincent juga memeriksa Rossi serta kepala gudang senjata untuk merunut kronologi kejadian penembakan. Namun Vincent masih belum menemukan titik terang dan masih belum puas dengan keterangan yang didapatkan. Akhirnya, Vincent menemui Rustam untuk dimintai keterangan. Rustam pun menceritakan awal dirinya dan Vikram bertemu 1 tahun yang lalu di pesta ulang tahun Laksamana Prasan Kamat. तकरीबन 1.5 साल पहले रियर एडमिरल प्रशांत कामत की बर्थडे पार्टी पर देखा हजार. Pada waktu itu, Laksamana Kamat meminjam Cynthia untuk diajak berdansa. Lalu saat Rustam menunggu Cynthia, tiba-tiba Vikram menghampiri Rustam. Lalu Vikram menawarkan program aviation Angkatan Laut pada Rustam, tapi Rustam tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Tak lama kemudian, Laksamana Kamat dan Cynthia menghampiri mereka berdua, serta Priti juga ikut bergabung. Pada kesempatan itu, Laksamana Kamat mengenalkan Vikram pada Rustam dan Cynthia. Rustam pun menanyakan siapa Vikram.
Laksamana Kamath mengatakan jika dia adalah seorang sipil tapi dia menjadi perwakilan India di banyak perusahaan Inggris dan Amerika. Dan semenjak itu, antara Rustam, Cynthia, Vikram, dan Priti sering bertemu. Sebelum pergi, Vincent Lobo juga menanyakan tujuan apa Rustam pergi ke London. Namun Rustam mengatakan, Yani Official Secrets Act ke तहत I cannot share those details with anyone. Selanjutnya, Laksamana Kamath menanyakan bawahannya yang bernama Cherian, apakah ada upaya hukum lain untuk Rustam? Cherian mengatakan jika itu tidak dianjurkan. Namun, salah satu staf yang lain mengatakan jika tidak ada masalah jika Rustam berada di sini atau di sana. Setelah itu, Laksamana Kamath memerintahkan mengambil dokumen yang ada pada Rustam. Dengan cara apapun, hal ini menjadi pertanyaan ada apa sesungguhnya? Di sisi lain, Erik membawakan pengacara senior kepada Rustam untuk membantu kasusnya. Namun Rustam tidak mau didampingi pengacara. Lalu Erik berencana menulis hubungan Rustam dan Cynthia di koran dan Rustam hanya perlu tanda tangan. Tapi Rustam juga menolaknya karena tidak ingin mempermalukan Cynthia. Lalu Erik pergi menemui Cynthia. Dia menceritakan jika Rustam tidak mau didampingi pengacara karena tidak ingin mempermalukan Cynthia. Di situ, Cynthia menangis dan mengatakan, Erik pun kemudian meninggalkan rumah Cynthia. Lalu saat Cynthia sedang sendirian di rumah, tiba-tiba ada dua orang tidak dikenal yang masuk rumah Cynthia. Mereka mengancam Cynthia dan juga mengobrak-abrik lemari dan tempat penyimpanan. Setelah mereka tak menemukan apa yang mereka cari, mereka pun segera pergi. Kemudian, Cynthia pun pergi ke tahanan polisi dengan maksud ingin menemui Rustam. Namun Rustam masih belum mau menemuinya, sehingga Cynthia menuliskan pesan pada Rustam. Setelah Rustam membaca pesan tersebut, akhirnya Rustam mau menemui Cynthia. Pada kesempatan itu, Cynthia menceritakan semuanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Pada saat Rustam berangkat bertugas ke London, Cynthia merasa sangat kesepian. Pada momen itu, Priti datang dan mengajak Cynthia jalan-jalan sehingga Cynthia lupa dengan kesepiannya. Tak jarang, Vikram juga ikut bergabung dengan mereka. Tak hanya itu, Priti juga merayakan ulang tahun Cynthia di bungalow miliknya dengan mewah. Tapi saat acara mau mulai, tiba-tiba Priti harus keluar kota karena ada temannya yang kecelakaan dan Priti mengatakan jika Cynthia akan ditemani oleh Vikram. Sebenarnya Cynthia ingin pulang, tapi dicegah oleh Vikram karena ini adalah ulang tahun untuknya. Akhirnya, Cynthia mengikuti pesta itu. Saking meriahnya pesta itu, Cynthia sampai terbawa suasana. Semenjak itu, Vikram terus menggoda Cynthia, bahkan Vikram memaksa Cynthia menerima kalung pemberiannya. Dan pada suatu malam, ketika mereka berdua sedang bersantai di luar, tiba-tiba ada hujan lebat. Mereka pun cepat-cepat berteduh, tapi sayangnya Cynthia terpeleset dan kakinya terkilir. Cynthia! Sehingga Cynthia digendong Vikram ke kamar. Vikram juga memanggil dokter pribadinya untuk mengobati Cynthia. Perhatian Vikram itu membuat Cynthia menjadi terpesona dan saat Vikram mengantar Cynthia pulang di tengah hujan lebat, mereka terbawa nafsu sehingga mereka berdua bermesraan di dalam mobil. Cynthia pun sadar jika apa yang dilakukan itu salah. Oleh karena itu, dia segera memutuskan untuk menjauhi Vikram, tapi Vikram tidak mau. Tangis Cynthia membuat Rustam akhirnya luluh dan akhirnya memeluk Cynthia. Cynthia juga mengatakan pada Rustam jika dia sangat terluka saat Rustam tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan langsung meninggalkannya. Di sisi lain, anak buah Vincent merasa heran Rustam yang tadinya tidak mau menemui istrinya, tapi sekarang sudah mengobrol 1 jam lebih. Vincent pun mengatakan jika rumah mereka disambangi 2 orang tidak dikenal dan mengobrak-abrik rumah itu. Vincent tahu hal itu dari pesan yang ditulis Cynthia. Sementara itu, Laksamana Kamath marah karena dia gagal mendapatkan dokumen rahasia yang dimiliki Rustam. Di lain pihak, Erik kembali merilis berita yang berisi permintaan Cynthia yang meminta Rustam dibebaskan. Dan di dalam berita itu, Rustam juga mengakui perbuatannya. Berita itu membuat masyarakat menjadi simpati pada Rustam, serta menggiring opini publik menjadi mendukung Rustam. Karena hal itu, Priti pun marah karena masyarakat lebih perhatian pada nasib Rustam daripada kematian Vikram. Tapi Laksman mengatakan agar tidak terlalu mementingkan tulisan itu, dan hal itu juga menjadi keuntungan bagi mereka
Karena pengakuan Rustam itu, pasti hakim akan menghukumnya dengan berat. Lalu, persidangan kembali dilanjutkan. Pada persidangan itu, Rustam menolak semua tuduhan jika dia telah membunuh Vikram. Tak hanya itu, dia juga tidak akan menggunakan pengacara dalam sidang tersebut. Meski sudah diingatkan hakim, Rustam tetap kekeh akan membela dirinya sendiri. Pengadilan pun kembali ditunda. अगर इस अदालत ने मुझे दोषी पाया तो मैं ऊपर की अदालत में अपील ही नहीं करूंगा. Kemudian di dalam tahanan, Vincent kembali menanyai Rustam sambil bermain catur. Dia menanyai mengenai tanggapannya terhadap Vikram yang memberikan Cynthia kalung berlian. Bagi Rustam, itu tidak masalah karena mereka adalah teman. Dan Vincent pun menanyai hal-hal pribadi lainnya, sampai Vincent tidak sadar jika Rustam telah menskak dirinya. Hal yang lebih mengejutkan adalah, ternyata Rustam mengorbankan ratunya untuk menang dalam permainan catur itu. Vincent pun bertanya-tanya apa maksud dibalik tindakan itu. Priti dan Laksman mulai mempengaruhi para saksi yang akan dihadirkan di pengadilan dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Begitu juga dengan Rustam yang juga mengumpulkan berbagai alat bukti untuk dibawa ke pengadilan dengan bantuan dari Jamnabai dan juga Tukaram. Selanjutnya, Cynthia diundang oleh Laksamana Kamat di sebuah tempat rahasia. Kamat mengatakan pada Cynthia jika Rustam sebentar lagi akan diberhentikan dari Angkatan Laut dan masuk penjara. Oleh karena itu, Kamat memikirkan nasib dan perekonomian Cynthia setelah itu. Lalu Kamat meminta Cynthia untuk menyerahkan dokumen rahasia yang dimiliki Rustam dengan imbalan 1 juta rupiah. Namun Cynthia malah mengatakan jika seharusnya Kamatlah yang harus memikirkan nasibnya sendiri. Lalu Cynthia memberikan pesan Rustam kepada Kamat yang isinya ternyata Rustam meminta uang 50 juta rupiah. Kamat bingung karena dia tidak punya uang sebanyak itu dan dia juga bertanya-tanya untuk apa uang sebanyak itu karena Rustam akan masuk penjara selama belasan tahun. Dan ternyata Rustam sudah menduga akan ada pertemuan itu. Maka Rustam menitipkan pesan itu pada Cynthia sewaktu Cynthia mengobrol dengan Rustam di penjara. Selain itu, Cynthia juga mengatakan pada Kamat, jika Kamat tidak melakukan apa yang diminta, maka Kamat akan tahu sendiri akibatnya. Cynthia juga menambahkan apabila Kamat mengirim lagi orang ke rumahnya, देशभक्ति की आड़ में he's just a bloody blackmailing opportunity. Thank you very much for the evening. Di sisi lain, Vincent masih mencari petunjuk untuk memecahkan kasus tersebut. Lalu, menemukan perangko di dompet Rustam. Dari petunjuk itu, Vincent pergi ke kantor pos untuk melakukan penyelidikan. Di kantor pos, Vincent menemukan bukti jika pada pagi hari sebelum Vikram terbunuh, Rustam melakukan panggilan ke Delhi melalui kantor pos tersebut. Rustam ternyata menelpon Jenderal Bakshi, Sekjen Departemen Pertahanan India. Selanjutnya, pengadilan kembali digelar. Rustam mendapat dukungan dari publik, banyak orang yang berdemo di depan pengadilan untuk mendukung Rustam. Sebaliknya, Cynthia mendapatkan cacian dari masyarakat. Kemudian, para saksi dihadirkan ke persidangan. Namun sebelum sidang dimulai, hakim menghukum Erik dikurung di tahanan karena mempengaruhi opini persidangan dalam surat kabarnya. Lalu saksi yang pertama adalah dokter forensik yang memeriksa Vikram. Dokter itu mengatakan jika penyebab kematian Vikram adalah 3 luka tembak di bagian dada. Dan yang kedua adalah Rosi. Dalam keterangannya, Rosi mengatakan jika pada pagi itu Rustam datang ke kantor Vikram dengan kondisi marah dan hendak membunuh Vikram. Tapi keterangan itu segera ditepis oleh Rustam dengan mengatakan jika benar dirinya sedang marah dan hendak membunuh Vikram, mengapa Rosi masih sempat menawarinya teh dan kopi. Namun Rosi mengatakan jika itu dia lakukan untuk meredam kemarahan Rustam. Tak hanya itu, Rustam juga mengatakan, No, आपने उस दिन तो very gorgeous कहा था. Isn't it strange, Miss Rosie? मैं गुस्से में था और आपको आपकी खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था. Jadi, keterangan Rosi tidak masuk akal dan jika benar Rustam akan membunuh Vikram, mengapa Rosi tidak segera menelpon bosnya itu? Rosi pun tertunduk dan tidak berkutik. Saksi selanjutnya adalah Vincent Lobo. Namun Vincent sedang pergi ke Delhi untuk sebuah urusan, sehingga Vincent digantikan oleh anak buahnya. Kemudian Banabai dipanggil sebagai saksi. Di depan persidangan, Banabai mengatakan jika dia melihat Rustam menembak Vikram sebanyak 3 kali. Lalu Rustam menanyakan apa tujuan Banabai menuju ke kamar Vikram. Banabai mengatakan jika dia ingin menanyakan menu sarapan pada Vikram. Tapi Rustam menunjukkan foto jika sarapan Vikram sudah disiapkan oleh Banabai. Banabai pun tertunduk. बाणा भाई,
ये गंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। Banabai lalu menceritakan jika pada saat penembakan dirinya sedang berada di dapur dan mendengar tembakan. Ketika ke kamar Vikram, dirinya sudah melihat Vikram tergeletak. Persidangan pun kemudian ditutup dan Laxman dipanggil ke ruangan hakim karena mempengaruhi saksi. Kemudian Eric pun bebas dan di jalan ada seseorang yang mengatakan jika dia memiliki informasi penting. Beberapa lama kemudian, di koran muncul kabar jika Rosie pernah melakukan aborsi hasil hubungannya dengan Vikram. Eric juga membagikan koran itu pada para juri di pengadilan. Maka pada sidang lanjutan, hakim kembali mengurung Eric di tahanan serta mendendanya sebesar 100 rupiah. Kemudian sidang dilanjutkan dengan memeriksa Banabai, ART di rumah Rustam. Banabai mengatakan jika selama Rustam pergi, dia sering melihat Cynthia pergi bersama Vikram. Dan Banabai juga mendukung Rustam karena di saat Rustam sedang menjalankan tugas negara, Cynthia dan Vikram malah mengkhianatinya. Selanjutnya, giliran Priti yang bersaksi. Priti mengatakan, सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी। Of course. kemudian saat Cynthia menjadi saksi, Cynthia mengakui jika ada hubungan antara dirinya dengan Vikram. Lalu Rustam menanyakan apa benar Cynthia lah yang menggoda Vikram terlebih dahulu. Cynthia mengatakan jika Vikramlah yang menggoda Cynthia terlebih dahulu. Cynthia pun mengatakan jika sebenarnya Cynthia sudah memutuskan Vikram, namun Vikram menolaknya. Lebih lanjut, Rustam juga menanyakan apa yang terjadi pada tanggal 27 April. Cynthia mengatakan jika dia meminta Vikram untuk tidak mendekatinya lagi, namun Vikram malah mengatakan bahwa tujuannya mendekati Cynthia hanyalah untuk membalas dendam pada Rustam karena dia telah melecehkannya. Vikram ingin menunjukkan uang dan kekuasaannya pada Rustam. Namun Cynthia mengatakan jika pria sepertimu tak akan bisa seperti Rustam. Vikram pun marah dan menghajar Cynthia hingga kepalanya membentur kursi. You lousy piece of shit. Setelah itu, Cynthia pergi dari rumah Vikram dengan tanpa arah. Dalam persidangan, Cynthia juga mengatakan jika dia tidak menyalahkan Vikram, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga kepercayaan suaminya. Lalu Rustam kembali memanggil Priti untuk bersaksi. Rustam menanyakan apakah Vikram temperamental, serta bagaimana izin senjata yang dimiliki Vikram. Priti mengatakan jika Vikram memiliki izin resmi memegang senjata, tapi Priti menolak jika Vikram adalah temperamental. Lalu Rustam menanyakan apakah Vikram suka menulis puisi. Priti mengatakan jika itu benar, dan Rustam meminta agar Priti membacakan puisi yang ditulis Vikram yang dikirim ke Cynthia. Itu berarti jika Vikramlah yang menggoda Cynthia terlebih dahulu. Di lain pihak, Vincent menemui Jenderal Baxi untuk meminta keterangan terkait panggilan Rustam sesaat sebelum kematian Vikram. Ternyata, Jenderal Baxi merekam pembicaraannya dengan Rustam dan memberikan salinan rekaman itu pada Vincent. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu di belakang kasus ini. Selanjutnya Kamat menemui Cynthia, dia memberikan bukti transfer 50 juta rupiah yang diminta oleh Rustam. Kemudian, persidangan kembali dilanjutkan. Eric kembali ditahan karena artikel yang dia tulis di koran. Lalu, giliran Rustam yang dimintai keterangan di muka sidang. Rustam mengatakan ada pikiran membunuh Vikram begitu tahu istrinya selingkuh. Tapi dia sadar membunuh Vikram bukanlah solusi dan dia tidak bertujuan membunuh Vikram. Lalu Laxman menanyakan, और ये जानने के लिए आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट बिस्ट को बुलाना चाहूंगा। Rustam juga membuktikan dengan memanggil kepala gudang senjata bahwa Rustam mengambil senjata dan dicatat di buku register. Padahal, jika dia memang berniat membunuh, Rustam bisa saja mengambil senjata semaunya tanpa dicatat karena dia adalah komandan kapal. Jadi Rustam membawa senjata karena tahu Vikram adalah temperamental. Selanjutnya, Rustam memanggil saksi yang merupakan pelayan bar yang pernah ditodong pistol oleh Vikram karena menumpahkan jus di sepatu Vikram. Lanjut Laxman menanyakan apakah ada saksi lain yang tahu peristiwa itu. Pelayan itu tidak bisa menjawab. Namun Rustam memiliki bukti lanjutan dari kasus itu, yakni Vikram akhirnya dikeluarkan dari member klub tersebut dan menulis permintaan maaf kepada pemilik klub. Surat itu membuktikan jika Vikram adalah temperamental dan tidak segan-segan menodongkan pistol. Kemudian Rustam menceritakan kronologi kejadiannya. Pada pagi itu, Rustam menemui Vikram hanya untuk meminta Vikram menikahi Cynthia. Tapi Vikram dengan sombong mengatakan jika dia tidak harus menikahi setiap perempuan yang dia tiduri. Lalu karena tak suka disuruh tanggung jawab, Vikram lantas menyerang Rustam hingga terjadi perkelahian.
Vikram lantas mengambil senjata, tapi Vikram kalah cepat dengan Rustam yang berhasil menembak terlebih dahulu. Selanjutnya, Laksman menanyakan, jika memang benar membela diri, mengapa sampai harus menembak 3 kali? Rustam pun mengatakan hal itu ada di buku panduan Angkatan Laut, dan sebagai perwira Angkatan Laut, dia mengikuti prosedur itu. Lalu Laksman menanyakan mengapa dalam pertarungan itu handuk Vikram masih terpasang rapi dan tidak ada debu di baju Rustam. Rustam pun mengatakan jika mereka bukan bertarung di ring tinju. Selanjutnya, Vincent Lobo yang baru saja tiba dari Delhi langsung menuju ke pengadilan. Dia meminta izin pada hakim untuk memberikan bukti baru berupa rekaman percakapan Rustam dengan Jenderal Bakshi. Dalam percakapan itu, Rustam mengatakan akan menemui Vikram, dan Jenderal Bakshi mengatakan jika serahkan saja pada dirinya. Nanti Jenderal Bakshi yang akan mengurus masalah tersebut. Namun Rustam mengatakan jika dia akan menemui Vikram sendiri dan Jenderal Bakshi tidak bisa mencegahnya. Laksman pun memandang jika Rustam memang sudah berencana membunuh Vikram dan ini adalah pembunuhan berencana. Rustam pun menanyakan apa dasarnya jika ini pembunuhan berencana. Laksman mengatakan dari kejadian yang terjadi ini membuktikan pembunuhan berencana. Lalu hakim pun menyelesaikan sidang dan mempersilahkan para juri yang menilai persidangan untuk membuat putusan. 9 juri yang ada lantas mengadakan rapat. Mereka berdebat mengenai Rustam salah atau tidak. Ada yang menganggap Rustam salah, ada pula yang menganggap Rustam benar, serta ada pula juri yang ragu-ragu. Selain itu, para juri juga berdebat mengenai ini adalah pembunuhan atau pertahanan diri. Para juri sampai bertengkar untuk menentukan hal itu. Sementara itu, Vincent kembali menemui Rustam. Dia mengatakan jika dia tak suka kekalahan. Jadi, dia telah menyamakan skor di pengadilan atas kekalahannya bermain catur beberapa waktu lalu. Rustam mengatakan meski menang, Vincent tidak akan suka dengan kemenangannya karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Rustam pun mengatakan jika 1 tahun yang lalu, Laksamana Kamat dan Vikram bekerja sama mengirim Rustam ke London untuk mengecek kapal induk yang akan dibeli oleh Angkatan Laut India. Hal ini karena Vikramlah yang menjadi perusahaan pengimpor kapal tersebut. Namun setelah dicek, kapal itu sudah banyak kerusakan dan banyak berkarat. Hal itu Rustam sampaikan pada Laksamana Kamat, tapi Kamat mengatakan pada Rustam agar memberi penilaian layak pembelian karena kapal itu hanya setengah harga dan setelah sampai di India akan diperbaiki sesuai rekomendasi Rustam. Kemudian Vikram menyuap Rustam sebesar 1 juta rupiah agar memanipulasi laporan kelayakan kapal. Rustam pun menanyakan berapa keuntungan yang diperoleh oleh Vikram dari pembelian kapal tersebut. Dengan bangga, Vikram mengatakan jika dia memperoleh keuntungan 50 juta rupiah. Rustam lantas menanggapi hal tersebut. Sejak itu, Vikram sangat dendam pada Rustam. Lalu Rustam melaporkan hal ini pada Jenderal Bakshi. Namun Bakshi malah mengatakan, nanti aku akan meminta Vikram memberimu 2 juta rupiah. Namun Rustam menolak hal itu. Karena penolakan itu, Rustam dimutasi dari jabatannya dan ditugaskan berlayar ke India selama 6 bulan oleh orang-orang itu. Rustam juga mengatakan jika dia juga sudah tahu perselingkuhan antara Vikram dan Cynthia. Namun bukan itu yang membuat Rustam membunuh Vikram. Rustam mengatakan jika dia memang sudah merencanakan membunuh Vikram, tapi bukan karena masalah perselingkuhan, melainkan masalah kedaulatan negara serta dengan tujuan agar kapal berkarat itu tidak pernah sampai ke India dan negara tidak dirugikan. Dan dia juga sudah merencanakan secara matang serta menyiapkan berbagai alibi agar pembunuhan itu terkesan hanya kasus perselingkuhan, sehingga permasalahan aslinya tidak terungkap. Rustam juga menceritakan kejadian sesungguhnya di mana Rustam pergi ke rumah Vikram. Dia langsung masuk ke kamar Vikram dan mengobrak-abrik kamar tersebut sehingga terkesan ada perkelahian. Lalu begitu Vikram keluar dari kamar mandi, Rustam langsung menembak Vikram 3 kali. Kemudian Rustam meletakkan pistol di tangan Vikram agar terkesan tembak-menembak. Lalu Rustam juga mengatakan jika dia sengaja tidak mengekspos Jenderal Bakshi agar nama Angkatan Bersenjata India tidak tercoreng dengan kasus tersebut. Lebih lanjut, Rustam juga mengatakan jika Cynthia sesungguhnya tidak bersalah. Dia hanyalah korban dari kejahatan Vikram. Selain itu, dia juga mengatakan kasus perselingkuhan ini juga merupakan kegagalannya, di mana dia bisa menjaga negaranya, namun gagal menjaga keluarganya. Terakhir, Rustam mengatakan jika dirinya besok akan bebas,
Meski dia salah, namun publik meyakini ada alasan Rustam melakukan hal itu. Sidang pembacaan putusan pun digelar. Dari 9 juri yang ada, 8 juri menyatakan jika Rustam tidak bersalah dan 1 juri menyatakan bersalah. Jadi hakim memutuskan Rustam tidak bersalah. निर्दोष पाया। Priti pun sangat marah pada Laksman karena dia kalah dan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan tidak lagi memakai jasa Laksman. Sementara itu, Rustam dan Cynthia disambut para pendukungnya yang menunggu di luar pengadilan. Setelah kejadian itu, akhirnya kasus tersebut terbongkar. Sedangkan Rustam dan Cynthia hidup bahagia dengan uang 50 juta rupiah di rekeningnya. Seperti itulah kisah tentang insiden perwira Angkatan Laut India bernama KM Navafati atau yang dikenal dengan sebutan Rustam. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.